Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like dan juga men-share video ini saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan membantu teman-teman yang tidak ngerti, belum paham, masih awam mengenai kendaraan truk canter Euro 4 ataupun tentang dunia otomotif. Nah, kali ini saya akan berbicara sharing mengenai kendaraan truk ya, khususnya mobil diesel di mana teman-teman itu menggunakan bahan bakar solar pastinya. Nah, dan ternyata itu ketika terjadi trouble, mobilnya itu seharusnya injeksi ini kan nyala ya, tapi di mobil ini itu enggak nyala. Nah, trouble-nya itu ketika mobil jalan kurang lebih hampir 15 kilonan, tiba-tiba mesin mati, tidak ada tenaga ya, tidak ada tenaga dulu, baru langsung tiba-tiba habis mesin mati. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan ya teman-teman, pastinya kita turun, kita lakukan pemeriksaan, kita bawa ke bengkel lagi, kita lakukan pemeriksaan, pembersihan dari filter solar, pembersihan dari jalur-jalurnya, kemudian sampai purging, electrical, semuanya kita cek ya, dari atas sampai bawah kita cek semua, kita teliti satu persatu. Nah, setelah itu kita lakukan test drive lagi teman-teman ya. Jadi yang tadinya filter solar di sini kita lihat ya. Nah, filter solarnya ini kita lepas, kita bersihkan karena kondisinya itu terlihat masih bersih. Jadi kita hanya bersihkan saja. Kita pasang ya. Kemudian kita tes drive lagi, ternyata mogok lagi teman-teman. Nggak ada solar katanya yang masuk. Nah, setelah itu kita bawa pulang lagi. Nih, selang-selangnya kita lepasin semua ya. Kita semprot, kita tiup dengan air udara bertekanan. Dari sini kita lepas semua, dari atas ya sampai ke nozzle-nozzlenya kita semprotin semua, selang yang berhubungan dengan selang dan pipa dari bahan bakar. Kita lepas semua selangnya, klem-klemnya kita semprotin manual sambil dilihat, dianalisa apakah ada buntu atau tidak. Ternyata tidak ada yang buntu teman-teman. Tapi setelah kita belum menemui, nah ini nanti lebih penemuannya itu lebih ternyata sepele, tapi cara menemukannya ini itu yang sangat sulit, butuh waktu, butuh tenaga, butuh solar. Karena apa? Mobilnya itu kita test drive 20 kilo, nah mogok. Kadang 20 kilo setelah kita bersihkan ya, semproti sampai kita coba ganti filter solarnya ya. Selang-selangnya kita semproti semua sampai ke tangki-tangkinya ini kita semprot. Kita buat jalan 20 kilo enggak ada masalah. Mobil masih dalam keadaan normal. Tapi setelah balik mau ke bengkel karena kita anggap wah sudah sembuh nih teman-teman, sudah normal. Berarti ada selang atau pipa yang bermasalah. Tapi dicek tidak ada yang masalah. Buntu ya tidak, pleok ya tidak, kecepet juga tidak, pipanya bleksek juga tidak. Tapi mobilnya setelah jalan 20 kilo balik mau ke bengkel ternyata mogok lagi setelah jalan kurang lebih hampir 5 kilo lebih. Setelah dipompa ya, mobil bisa jalan lagi normal. Nah, setelah itu kita analisa. Gak ada udaranya ini langsung kita test drive itu kan kita langsung mesin mati kita turun ya teman-teman ya, kita melihat, menganalisa dan ternyata itu di sini teman-teman. Nah ini mungkin saya juga kenapa ya kok bisa seperti ini. Jadi kayak ini pipa tangkinya ini kayak kempet gitu ya, mendelong ke bawah kayak berubah bentuk. Dan setelah kita lepas ininya biasanya langsung terus ini dia kembali seperti semula. Tapi nggak begitu terlihat ya, nggak begitu terlihat sampai penyok melengkung itu enggak. Tapi setelah kita mogok itu di jalan, kita coba pompa, kita buka gininya itu kayak ada yang vakum, sehingga akhirnya membuat mesin diesel itu bahan bakarnya nggak bisa mengalir. Nah, karena
kita sampai semprot ini ya teman-teman ya. Selang pembuangannya ini kita semprot, pipanya ini kita semprot, kita buka ininya, kita gojak-gojak pipanya yang sini. Ya, ternyata itu gini. Meskipun kita semprot, nggak ada yang buntu, itu trouble-nya tetap masih. Akhirnya itu apa? Dibuat jalur hisapan atau jalur angin-angin seperti ini. Ada 2 teman-teman, ada 2. Yang satu pipanya lebih besar ya, tidak kecil seperti ini. Dan setelah kita lubangin, kasih pipa agak besar, kita las, kasih kayak ginian juga. Oke, siap test drive ya, karena selangnya sudah normal, filter filter solarnya sudah ganti baru, pipa-pipanya juga nggak ada yang kendala. Kita test drive sampai 80 km. Apa teman-teman yang terjadi? Penyakitnya nggak muncul, sudah normal dan sudah sembuh. Nah, padahal itu mobil masih bawaan pabrik ya. Angin-anginnya saya lihat itu di sekitar sini itu masih hanya 1. Kita hanya butuh dilubangin, kasih pipa, kasih selang, dibuat angin-angin baru. Dari analisa sini saya melihat itu hawa untuk angin-angin ya itu kurang besar. Akhirnya ketika terjadi hisapan dari sistem common rail atau inject supply pump atau bos pumpnya, di sini itu hampa, akhirnya kevakuman, tidak terjadi hisapan, malah angin yang dihisap. Akhirnya nggak ada solar, di filter juga kosong, nggak ada hisap yang masuk ke mesin, akhirnya mesin jadi mogok. Itu ya salah satunya trouble yang bikin pusing, bikin kepala pening, banyak menghabiskan kopi, banyak menghabiskan rokok. Maaf saya tidak ngerokok. Ya jadi tidak menghabiskan rokok, hanya menghabiskan kopi, es teh tentunya. Jadi ya ternyata sepele teman-teman ya. Jadi sepele gini loh. Mau narik jasa pemilik kendaraan mahal juga repot. Kalau nggak ditarik mahal juga kita berhari-hari, hampir 3 hari lebih. Yang kita kerjakan juga nggak sedikit, banyak. Dan tempatnya pun blusuk-blusuk ya, karena sudah ada baknya, sudah ada samping-sampingnya. Kalau seperti ini ya enak, tinggal sat cepat ya. Tapi kalau sudah ada baknya itu repot teman-teman ya. Apalagi yang baknya itu model tutupan kanan kiri, model modifikasi itu, bikin kalau nggak ketemu penyakitnya itu maunya marah terus saja. Tapi kalau sudah ketemu, kedebus ternyata cuma gitu tok. Tapi itulah yang membuat pengalaman, membuat teknik kita semakin maju, semakin berkembang, pengalaman juga naik ya. Karena trouble-trouble ini nggak diajarkan Anda ketika belajar di sekolahan, mungkin di tempat manapun yang training atau privat, tapi belajar sambil bekerja. Itu ya teman-teman ya. Itulah enaknya jadi seorang mekanik. Kadang juga pusing, ngeluh, dimarahin customer, trouble gak ketemu, kelihatannya sulit, dikira pemilik ini gak bisa karena waktu yang kita butuhkan itu lama, tapi ternyata setelah ketemu sangat membagongkan ya. Endingnya ini luar biasa. Gara-gara cuma menang dibur, dilas, terus dikasih selang, udah sembuh ya. Cuma gitu aja tok. Kemarin yang kita ceritakan kan juga sepele ya teman-teman ya. Ini nekok seperti ini ya. Nah, nekok seperti ini akhirnya bahan bakarnya nggak lancar. Trouble juga, cek engine nggak nyala, tapi cek engine nyala kemarin teman-teman yang saya infokan ya. Jadi cek engine-nya nyala, tenaga hilang, tapi tiba-tiba cek engine-nya mati sendiri. Nah, yang trouble saya ceritakan di video kali ini tadi itu nggak nyala, tapi membuat mobil pingsan. Bukan hanya pingsan, modiar, nggak bisa di starter ya, karena nggak ada solarnya naik ke sistem common rail. Itu aja yang dapat saya infokan kali ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan
Doakan saja semoga tetap berkaya di bidang otomotif mengenai troubleshooting, terutama yang masih awam, yang masih belajar, masih SMK, masih STM ataupun yang masih magang. Ya, semoga bermanfaat bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.